Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, ja'il kulli syai'in bimiqdar, munzil kitaba wal hikmata litaqwiyati as-suluki wal afkar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat serta waktu luang. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ibu-ibu ya dalam surat An-Nur. Kemarin kita itu sudah sampai ke ayat yang ke berapa kemarin ya? Surat An-Nur. Ya, kemarin sempat agak sedikit terpotong ya ibu-ibu ya. Harusnya kemarin kita sudah. Nah kemarin ini di ayat yang keempat, yang kelima dan keenam di situ ya. Ayat yang keenam, ayat yang keenam dan yang ketujuh yang kemarin itu. Baik. Kita akan agak cepat ya. Kita agak cepat di ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-7. Baru nanti setelah itu kita masuk ke ayat yang ke-8. Jadi saya persingkat saja ya bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 ini yang Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Baik. Ini kalau di Quran yang standar itu di halaman yang 350 biasanya. 350. Itu kalau di Quran yang standar ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kalau Quran di Indonesia itu bermacam-macam. Ya, jadi cari aja nanti di surat An-Nur, dia berada di surat yang ke-24. Nah, ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa kita tidak boleh menuduh orang lain, terkhusus perempuan, ya, larangan untuk menuduh perempuan itu berzina. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini mengkhususkan bahwa lebih spesifik lagi kalau misalkan ada seorang suami yang menuduh istrinya itu berzina misalkan. Ya, dengan alasan apapun, yang paling sering terjadi itu adalah ketika misalkan istrinya itu melahirkan seorang anak dan ternyata anaknya itu wajahnya beda gitu. Suami istrinya kulitnya putih, ini anaknya tiba-tiba hitam gitu. Nah, agak curiga anaknya siapa ini gitu kan. Nah, mulailah dari situ suudzon, syaitan mulai membisiki ya. Suami istrinya cantik di situ ya, hidungnya sama-sama mancung, anaknya. Nah, karena ada perbedaan sang anak ini tadi, akhirnya suaminya langsung marah, langsung menuduh istrinya kira-kira kamu sudah berzina ya. Nah, gitu. Nah, ini yang menjadi masalah dan sering kali terjadi di situ. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memutus kejadian ini dalam arti kalau toh ada kejadian ini, maka ada konsekuensi yang harus dibayar. Dan ada syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kalau toh kejadian seperti ini terulang. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, di ayat yang ke-6 ini ya. Jadi Allah menyebutkan walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum.
Kalau misalkan ada seseorang yang menuduh orang lain atau menuduh istrinya berbuat zina dan dia tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri, artinya misalkan kalau tadi itu kan tuduhan, suaminya nggak tahu kalau istrinya itu berzina. Tapi kalau toh misalkan nih ya, suaminya melihat bahwa istrinya sedang kencan dengan orang lain dan masuk ke dalam kamar misalkan, langsung menuduh bahwa kamu berzina. Dia tidak bisa membawakan saksi kecuali kesaksian dirinya sendiri di situ, ya. Atau sebaliknya misalkan ya, ada seorang suami ya kedapatan lagi dekat sama perempuan dan masuk ke kamar, istrinya tahu kalau ternyata suaminya ini masuk ke kamar atau masuk ke rumah bersama perempuan lain di situ. Lalu sang istri menuduh suaminya, kamu habis macam-macam ya, atau kamu habis berzina ya. Nah, kalau dia tidak bisa membawakan saksi kecuali dirinya sendiri, artinya dia hanya menuduh dengan ucapannya sendiri, nah itu tidak cukup. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka dia harus disumpah sebanyak 4 kali. Ya, dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wallahi dia berzina atau wallahi suamiku berzina, wallahi istriku berzina sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali di situ. Tapi apakah cukup itu 4 kali? Ya. Artinya persaksian tadi atau sumpah tadi itu dia bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa suaminya atau istrinya itu berzina dan kesaksian dia itu adalah kesaksian yang benar. Kenapa Allah menyebutkan innahu laminas shadiqin, bahwa dirinya itu termasuk yang benar, bahwa saya menuduh istri saya menuduh suami saya dia berzina, bahwa tuduhan saya itu benar. Itu sebanyak 4 kali. Tapi intinya atau yang menarik itu adalah di ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Wal khamisatu anna la'natullahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Nah, ada sumpah yang kelima. Sumpah yang kelima itu berupa wallahi demi Allah, jika aku keliru, jika kesaksianku salah, maka aku siap untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Artinya 4 sumpah yang pertama itu digunakan untuk meyakinkan bahwa pasangan kita itu telah selingkuh atau berzina gitu ya dengan orang lain. Maka ada sumpah yang kelima sebagai penguat berupa apa? Berupa sumpah jikalau aku keliru atau sumpahku ini salah, kalau aku berdusta atas sumpahku, maka aku siap untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah di situ itu. Nah, dari situlah makanya kenapa ya menuduh seseorang berzina itu nggak mudah, apalagi suami istri ya, itu tidak mudah. Kita mungkin bisa menuduh suami kita, menuduh istri kita, ya dia selingkuh misalkan. Kalau toh selingkuh memang ada dosanya tersendiri, kita bisa menuduh dia dan ternyata tuduhan kita benar, maka nggak ada masalah, akan ada hukumannya sendiri. Tergantung bagaimana nanti pemerintah akan menghukum dia, orang yang selingkuh di situ. Tapi kalau sampai derajat berzina, ini ada keaturannya sendiri. Ya, jadi harus dibedakan ya, perselingkuhan biasa sama perselingkuhan yang dibarengi dengan perzinaan. Kalau perselingkuhan biasa di situ, nah itu hukumannya bebas ya. Artinya sang istri misalkan melihat suaminya selingkuh di situ, entah mau marah atau mau melaporkan kepada polisi agar polisi menindak suaminya yang keliru tadi, ya, kayak itu hukumannya bebas. Artinya terserah ya bagaimana ketentuan pemerintah atau bagaimana hukuman psikologis yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami di situ. Itu bagaimanapun caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan bagi kita. Tapi kalau perselingkuhan yang dibarengi dengan perzinaan, ini ya. Ini ada hukumnya tersendiri. Bahwa kalau toh kita mau menuduh, ya silahkan nuduh, tapi benar-benar melihat dan bisa membawakan saksi. Kalau dia tidak bisa membawa saksi, maka ada lima sumpah tadi ya. 4 sumpah pertama dengan tuduhan bahwa dia telah berzina, dan sumpah terakhir adalah jika aku keliru, maka aku siap mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini nggak bisa main-main ibu-ibu ya. Baik. Kita lanjut ya. Ini kemarin sudah kita bahas lah ya persoalan itu. Kita akan coba masuk ke
ke ayat yang ke-8 ya. Ya 8, 9 dan 8, 9 dan 10. Ada yang mau coba bantu baca di ayat yang ke-8? Baca ayatnya, nanti kawannya sebelahnya membaca terjemahannya. Silakan. Iya, ayat 8. Iya. Lanjut. Baik, ada yang mau baca terjemahannya? Terhindar dari umat apabila dia bersumpah dari atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Baik. Nah, ini sebaliknya. Ya, ini sebaliknya. Kalau tadi dia mengatakan bahwa suaminya yang bersumpah bahwa istrinya berzina. Ya. Jadi yang diminta sumpah itu bukan satu orang saja. Jadi misalkan karena ini ibu-ibu ya, karena ibu-ibu misalkan ada suami yang berzina gitu ya. Misalkan nih, istrinya menuduh sang suami itu berzina misalkan. Istri menuduh sang suaminya itu berzina karena melihat suaminya ini masuk ke hotel misalkan sama perempuan lain di sana, maka istrinya bersumpah, wallahi wallahi aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan aku benar bahwa suamiku berzina. Wallahi aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa sumpahku ini benar bahwa suamiku ini berzina. Sebanyak 4 kali di situ. Nah, sumpah yang kelima itu adalah wallahi aku siap untuk menerima laknat Allah Subhanahu wa taala jika aku termasuk orang yang berdusta atas sumpahku di situ. Itu yang bersumpah itu adalah suaminya, istrinya di situ. Nah, apakah sumpah itu hanya dari pihak istrinya saja yang menuduh saja? Tidak. Tapi ada sumpah juga dari pihak yang tertuduh. Siapa itu? Suaminya. Suaminya bisa menyumpah balik. Ya, menyumpah balik dengan mengatakan tadi ya, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Nah, pasangannya atau yang tertuduh tadi itu akan terhindar terhindar daripada tuduhan kalau misalkan dia pun juga apabila dia pun juga itu tadi ya, terhindar kalau misalkan dia pun juga bersumpah dengan mengatakan wallahi aku bersumpah bahwa aku bukan pezina. Wallahi aku bersumpah bahwa aku ini tidak berzina di situ. Ya, artinya tetap juga yang menuduh itu bersumpah dan yang dituduh juga bersumpah bahwa dia terhindar dari tuduhan yang dilontarkan oleh istrinya di situ tadi. Gitu ya. Jadi bukan hanya orang yang dituduh saja atau bukan orang yang menuduh saja, tapi yang dituduh pun juga bisa bersumpah bahwa dia terhindar dari tuduhan tersebut di sana. Ya. Baik, ayat ke-9 silakan. Ya, silakan Ibu. Baik, terjemahannya. Nah, sama jumlah sumpahnya pun juga 5 di sana ya. Jadi gini, baik yang menuduh dia memiliki 5 sumpah. 4 sumpah pertama digunakan untuk bahwa pasangannya yang keliru. Dan sumpah yang kelima, dia mengatakan bahwa saya siap menerima laknat Allah Subhanahu wa taala kalau sumpah saya salah atau tuduhan saya salah di situ. Nah, bagi orang yang menerima sumpah tadi atau yang dituduh bahwa dia itu berzina, dia pun juga bisa bersumpah. Berapa jumlah sumpahnya? 5 juga. 4 kali sumpah dengan mengatakan wallahi aku terbebas dari tuduhan tersebut. Wallahi aku terbebas dari tuduhan tersebut.
Wallahi aku terbebas dari tuduhan tersebut. Wallahi aku terbebas dari tuduhan tersebut. 4 kali sumpah. Dan yang kelima itu adalah sumpah terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Wallahi aku siap menerima laknat Allah Subhanahu wa taala jika ternyata aku termasuk orang yang berzina di situ. Nah, jadi di sini antar satu orang dengan orang yang lain itu sama-sama disumpah ibu sekalian. Sekalipun misalkan suaminya ketahuan selingkuh, tapi entahlah selingkuhnya itu berzina atau tidak, maka sang istri mengatakan, ternyata suamiku ini adalah pezina juga di situ. Maka sang istri bersumpah sebanyak 4 kali bahwa dirinya atau suaminya ini pezina, dan istri tadi menambah dengan sumpah yang kelima. Apa sumpah kelima? Sumpah kelimanya adalah bahwa aku siap menerima laknat Allah jika tuduhanku keliru. Dan itu pun juga harus dilakukan oleh pihak suami. Ya, kalau misalkan suaminya mengatakan enggak, aku tidak berzina, oh ya kalau kayak gitu karena istrimu telah bersumpah sebanyak 5 kali, maka sang suami pun juga bersumpah di sana. 4 kali bersumpah bahwa dirinya bukan termasuk pezina, dan sumpah yang kelima adalah bahwa aku akan siap menerima laknat Allah Subhanahu wa taala jika aku melakukan zina di situ. Artinya di sini kejujuran dari pihak suami dan pihak istri itu diuji pada saat itu. Ya, nah itulah makanya tuduhan ini tidak baik di situ ya. Artinya gini-gini ibu sekalian ya. Ini mengajarkan pelajaran penting bagi kita bahwa keburukan ya atau hal-hal yang terkadang tidak belum kita ketahui itu jangan dibiasakan untuk dibesar-besarkan di situ. Ya. Tapi ini memang seringkali terhinggap bagi para laki-laki, terutama yang suka keluar malam di situ ya. Iya kan ya suka pulang jam 3 pagi, pulang jam 2 pagi di situ. Ya pasti sang istri akan merasa terganggu. Ini suami saya kemana aja di sini kan? Ya keliaran kemana aja di sana. Ke warung kopi yang biasa dia nongkrong di sana nggak ada, ya di telepon nggak pernah aktif di situ, ya kan internetnya nggak nyala misalkan, atau misalkan di WA-nya ada tulisan online tapi di chat nggak bales gitu kan, itu kan sering kali kayak gitu, atau buat status di Instagram tapi ternyata di WA-nya pesan kita belum dibales, karena sering kali terjadi seperti itu. Nah, maka suudzon itu pasti akan keluar di sana gitu ya. Dan ini tentu PR ya, PR bagi suami maupun istri. Ya bagi suami ya tentu agar bisa diketahui ya bahwa bagaimana ada tanggung jawab yang begitu besar yang harus dipenuhi bagi seorang suami di rumahnya di sana. Ya, sehingga otomatis karena peran seorang ayah, peran seorang suami ini menjadi penjaga atau menjadi hansip lah ya, hansipnya rumah itu harus benar-benar terjaga di situ. Ya, karena kan otomatis kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, maka yang pertama kali pasang badan itu pasti laki-laki di sana. Ya, dengan segala ketegarannya, dengan segala kekuatannya ya, yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman di rumah tersebut itu adalah lelaki tersebut. Kalau misalkan laki-lakinya keluyuran, ini jadi masalah di situ. Apalagi terkadang perempuan pun juga ya tadi ya, mudah sekali untuk suudzon gitu. Ya mudah sekali untuk suudzon. Satu sisi memang wajar di sana ya, tapi kalau misalkan kelebihan pun juga jangan sampai terjadi di situ. Ya. Artinya memang laki-laki itu memiliki dunianya sendiri, ibu-ibu sekalian. Saya itu memang sebagai laki-laki itu merasa bahwa kita itu memiliki dunia yang rasanya memang nggak suka diatur gitu. Itu biasanya laki-laki kayak gitu. Saya tuh berkali-kali ya ketemu misalkan sama bapak-bapak gitu kan, yang suka keliaran nongkrong malam-malam gitu loh. Pak kenapa Pak kok suka nongkrong malam-malam? Iya enak nggak diatur gitu. Kalau ada istri kan diatur terus gitu kan. Apalagi kalau masalah makanan malam-malam gitu kan. Saya biasanya kalau ada acara MUI gitu ibu ya. Biasanya kalau MUI itu kan sama kiai-kiai, sama orang-orang yang tua-tua, sepuh-sepuh gitu kan. Ya ulama-ulama kita lah di situ. Itu kalau makan di hotel, pasti kan makanannya bermacam-macam, Bu. Ada yang manis, ada yang gurih. Ya namanya udah tua gitu kan ya. Makan kan kadang diatur gitu.
Apalagi kalau ada istri gitu kan ya, bukan diatur lagi, dicegah gitu ya, kayak ditawan gitu kan. Tapi mereka tuh makannya bisa banyak banget di sana. Saya tanya loh, Kiai, kok sampean itu ada teman saya, ya, dia masih muda, umurnya 39 tahun. Salah seorang pemilik pondok pesantren di Jakarta, di mana di Tangerang. Umurnya 39 tahun. Dia terkena penyakit diabetes, seharinya itu harus minum obat 12. 12. Banyak banget. Dia itu emang akut memang. Diabetesnya sangatlah akut di situ. Kalau misalkan habis makan banyak itu, kepalanya pasti pusing. Tapi dia biasa satu kamar sama saya. Kalau makan ya sarapan, makan di hotel itu kan ya suka kalap lah, apalagi anak muda gitu kan. Dia masih 39 tahun, saya masih 28. Makan udah sikat-sikat di situ kan. Saya nanya gitu loh, Gus, sampean ini kan biasa makan apa nggak bisa makan banyak lah. Terus kenapa kok sekarang makan banyak? Ya soalnya kalau ada istri saya nggak bisa makan banyak gitu kan. Ya artinya memang ya tadi gitu ya. Eh, saya paham betul ya bahwa naluri laki-laki itu memang nggak mau diatur biasanya. Tapi ya gitu, kalau misalkan nggak ada yang ngatur juga akhirnya nggak teratur gitu kan. Kalau nggak ada istri pasti ya kalap terus laki-laki itu. Ini makanya kenapa ya tadi perlu adanya keseimbangan di situ ya, mengetahui pola mana yang terbaik, kesadaran bagi seorang suami bahwa ada aturan-aturan yang memang diinginkan oleh seorang istri agar suaminya itu tetap sehat di situ ya. Tapi juga sebaliknya gitu ya. Ada pola-pola yang dimana suami itu bisa lebih bebas untuk eksplor apapun agar tidak merasa tertekan di sana. Nah, itu makanya kenapa ya tadinya perlu komunikasi yang intens di sana lah ya. Tapi ya ala kulihal ya, saya nggak mau bicara banyak lah, ini saya dibully ya di sini soalnya. Gara saya jomblo di sini. Baik, lanjut Bu, ayat yang ke-10. Baik, terjemahannya silakan. Baik. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabur rahim. Seandainya bukan karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, wa anna Allah tawwabur rahim. Baik. Coba. Ini ayat menarik ya, Bu ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yang namanya li'an, ya, saling bersumpah, saling melaknat di situ, Bu ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan kalau bukan fadlullah, kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka ya niscaya kamu akan menemui kesulitan di situ. Coba perhatikan baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita syariat ini kan syariat kasuistik. Artinya kalau ada kejadian seperti ini ada solusinya di sana. Namun sebelum ayat ini turun, ya, atau sebelum syariat ini turun, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada kita agar menata hati kita, agar saling husnudon satu dengan yang lain antara suami dan istri di situ. Bahwa suami memiliki hak untuk diperhatikan oleh istrinya, istri pun juga memiliki hak untuk diperhatikan oleh suaminya. Nah, itu adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan hubungan rumah tangga yang baik di situ. Agar apa? Agar tidak terjadi kejadian yang seperti ini, saling sumpah. Suami istri saling sumpah terjadi itu karena disebabkan oleh apa? Ya disebabkan karena sudah tidak ada trust, tidak ada kepercayaan lagi antara suami dan istri tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa intisari daripada hubungan itu adalah litas kuno ilaiha, agar kita itu bisa menjadi rumah bagi pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa hubungan antara suami istri itu adalah rumah satu dengan yang lainnya. Istri adalah rumah bagi suaminya dan suami adalah rumah bagi istrinya. Artinya memberikan ketenangan satu dengan yang lain itu menjadi kepentingan yang harus dia
yang harus dia pegang hingga akhir hayatnya. Coba, pada saat seseorang menikah, maka doanya itu kan semoga dia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan, Ibu-ibu sekalian. Kenapa sakinah itu diletakkan di awal? Karena sekalipun cinta itu ada, ya, sekalipun cinta itu ada, tapi kalau tidak tenang dengan cinta tersebut, apa gunanya cinta? Ya. Apa gunanya cinta kalau misalkan ketenangan itu tidak ada? Seorang mungkin bisa mencintai satu dengan yang lainnya, tapi kehidupan dia tidak tenang sama sekali. Banyak sekali diganggu oleh orang lain, ya. Banyak sekali problem-problem pribadi dia yang mengganggu sehingga apa? Sehingga kehidupan percintaan dia tidak tenang sama sekali di situ. Makanya kalau misalkan ada yang mengatakan cinta itu bisa membawa ketenangan, belum tentu juga. Terkadang banyak sekali orang yang saling mencinta tapi tidak tenang kehidupan dia. Karena ada yang salah dalam cinta tersebut. Atau karena ada faktor-faktor lain yang justru mencederai cinta tersebut. Untuk itulah kenapa ketenangan itu diletakkan di awal. Coba berapa banyak orang yang mungkin tidak saling mencinta, Bu. Ya, tidak saling mencinta. Mungkin ada seseorang yang belum cinta kepada istrinya, dia sudah menikah. Tapi suaminya ini karena baru kenal sama istrinya, akhirnya belum cintanya itu belum ada di sana. Atau misalkan ya, antara suami, ya ibu-ibu sekalian, tentu ibu-ibu sekalian sudah mengalami rumah tangga yang cukup lama. Coba, rasa cinta ibu-ibu ke suami ibu, sekarang itu sama nggak rasa cintanya dengan yang masa lalu coba? Atau udah mulai bosan gitu, Bu? Udah kayak sohib gitu kan ya? Iya. Tapi kehidupannya tetap tenang gitu ya. Alhamdulillah. Nah itulah kenapa letak sakinah itu letaknya di awal itu, Bu. Karena sekalipun cinta itu sudah mulai luntur, tapi ketenangan tetap ada dalam rumah tangga. Itulah kenapa Allah menyebutkan ya litaskunu ilaiha, agar kita memberikan sakinah kepada orang lain, sakinah kepada pasangan kita. Karena intinya itu adalah ketenangan itu sendiri. Bisa jadi orang itu tidak cinta tapi mendapatkan ketenangan dari kehadirannya. Nah itu. Barulah setelah itu adanya mawaddah di situ, Bu. Dengan adanya ketenangan tadi, Bu, ya. Maka kan kecintaan itu bisa terbangun saat itu. Mungkin sekarang mulai bosan di situ, Bu. Tapi di momen-momen tertentu coba gitu ya, lagi jalan-jalan ke Bogor bareng-bareng di sana ya, anak-anak lagi pergi kemana, lagi main-main, ternyata sang suami sama istri lagi ya bermesraan kencan berdua misalkan gitu kan ya, mumpung lagi nggak ada anak-anak, nah gitu. Jadi cintanya itu kasuistik gitu ya, di momen-momen tertentu saja di sana. Tapi karena ketenangan tadi, akhirnya cinta itu bisa hadir di situ. Itulah kenapa mawaddah, rasa cinta itu diletakkan di nomor 2 di situ. Nah dari ketenangan tadi, lalu kecintaan, lahirlah yang namanya rahmah di sana. Ya, rasa kelembutan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sikap yang terbaik di situ, keberkahan, itu mulai muncul di sana ibu-ibu sekalian. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sebelum mengatur tentang syariat ini, saling sumpah antar suami dan istri, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu fadlullah dan warahmah dan memberikan keutamaan dan memberikan rahmat bagi kita semua berupa apa? Syariat tentang berumah tangga yang baik di situ ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, saling sumpah satu dengan yang lainnya. Nah, di situ. Nah, untuk itu kalau toh itu terjadi saling sumpah ya, ketenangan sudah tidak ada, rasa cinta itu sudah mulai hangus di sana, ya, terjadi sumpah satu dengan yang lainnya di situ. Ya, syariat ini ada di situ, tapi ya sekali lagi, adanya syariat ini gunanya itu adalah untuk tadi ya, agar menjadi tahu bahwa kesalahan dalam mengatur rumah tangga itu mengakibatkan ya tadi ya murka Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ya ibu-ibu sekalian ya. Mungkin sebagian orang itu banyak yang ya tadi ya memudahkan yang namanya sebuah perceraian. Padahal perceraian itu bukanlah hal yang mudah. Perceraian itu kan mengakibatkan seseorang menjadi dendam terhadap banyak hal. Coba gara-gara perceraian orang bisa menghina
menghina orang lain di situ. Yang awalnya cinta bisa menghina mantan pasangannya. Gara-gara perceraian, orang bisa tidak suka dengan suku tertentu. Ya kan? Misalkan nih ya, satu suaminya dari Jawa, istrinya dari Sunda lah gitu kan ya. Lalu dia bercerai di situ. Suaminya menghina, jangan nikah sama orang Sunda. Bapak udah pengalaman. Nah, kayak gitu, misalnya gitu. Bapak udah pengalaman. Coba bayangkan gitu kan ya, gara-gara perceraian tadi, akhirnya suku itu dihina gitu kan ya. Padahal salahnya apa gitu. Nah, kan salahnya apa? Waliyahzubillah itu bisa terjadi lebih parah lagi. Ya, ada seorang yang mu'alaf nikah sama seorang muslim yang dari lahir di situ. Dan dari pernikahan tersebut cerailah di sana. Ya. Dan dia kembali ke murtad lagi dan mengatakan jangan nikah sama seorang muslim di situ. Waliyahzubillah coba. Dan itu banyak terjadi Ibu sekalian. Makanya kenapa ya menjaga sebuah hubungan itu Bu ya, menjaga sebuah kepercayaan itu penting sekali Bu. Ya, menjaga sebuah kepercayaan itu penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena gini, ini menarik. Terkadang kita itu kan bisa memaafkan, lewat lisan kita itu kita bisa memaafkan, tapi hati itu kan nggak bisa dibohongin Bu. Dongkolnya itu kan masih kerasa gitu kan ya. Iya aku tuh maafin kamu memang, tapi ya jangan ya, sakitnya tuh di sini gitu kan ya. Itu nggak terjadi di kehidupan sehari-hari kita saja Ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kejadian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud, Rasulullah kehilangan satu sosok yang begitu berharga dalam diri beliau, yaitu adalah paman beliau Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini termasuk paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada saat periode di Mekah, saat Rasulullah di Mekah, yang membantu dakwah Rasulullah sehingga tidak diganggu oleh masyarakat kafir Quraisy itu ada dua. Yang pertama itu adalah Umar dan yang kedua itu adalah Hamzah. Nah, pada saat perang Uhud, Rasulullah terkena musibah sehingga kaum muslimin tidak menang pada saat itu. Ya. Dan salah satu yang menjadi yang makin membuat sedih Rasulullah itu adalah kematian Hamzah, paman-paman beliau. Bahkan dalam satu kisah disebutkan bahwa Hamzah ini dibunuh oleh Wahsy, ya. Beliau ini adalah budak dari Abu Sufyan, ya. Beliau dibunuh, ya, dilempar tombak dari ke belakang sampai ke depan di situ, ya. Ya. Lalu dalam satu kisah diriwayatkan bahwa jantung beliau itu dirobek, ya, diambil hatinya, ya, dan dikremus oleh Hindun. Hindun ini istri daripada Abu Sufyan. Nah, di situ. Nah, Rasulullah sangat sedih, ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu umrah insya Allah, ya ibu-ibu, Allah izinkan untuk berangkat haji dan umrah insya Allah. Nanti kalau ibu-ibu jalan di Bukit Uhud, ya. Di Bukit Uhud itu nanti ada kuburan, ya. Ada kuburan besar di situ, ya. Nah, kuburan itu tempat para syuhada Uhud, ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang ikut di perang Uhud nanti dikuburkan di situ. Nah, di tengah-tengah kuburan itu ada dua kuburan. Nah, kuburan pertama itu kuburannya Mus'ab bin Umair, dan kuburan yang kedua itu adalah kuburannya Hamzah. Nah, di situ. Nah, setelah kejadian itu, setelah terbunuhnya Hamzah, alhamdulillah Wahsy ini masuk Islam. Ya, Wahsy ini pembunuh Hamzah itu masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, beliau menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memproklamirkan keislamannya bahwa ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, beliau bersyahadat di hadapan Rasulullah dan Rasulullah menerima keislaman beliau. Tapi menariknya adalah Rasulullah berkata kepada ini, engkau adalah Wahsy, betul ya Rasulullah. Engkau yang membunuh pamanku, yang membunuh Hamzah, betul ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Wahsy, bisa enggak setelah ini kamu tidak menunjukkan wajahmu di hadapanku? Karena saking sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah merasa bahwa kalau melihat Wahsy, Rasulullah itu terbayang wajah Hamzah, gitu ya. Jadi karena Wahsy ini adalah pembunuh paman Rasulullah menginginkan agar Wahsy jauh-jauh lah dari Rasul.
Kaget. Jadi supaya jangan Rasulullah nggak mau melihat wajahnya. Karena ketika melihat wajah Wahsy, Rasulullah seakan melihat Hamzah. Dan Rasulullah sedih sekali kalau Rasulullah harus mengingat kembali paman tercintanya itu meninggal di situ. Akhirnya Wahsy yang merasa sedih gitu, yang merasa sedih dengan keislaman dia justru tidak ingin dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, yang hatinya paling bersih, ya, dia bisa memaafkan seorang Wahsy. Tapi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tersakiti. Karena apa? Karena orang yang sangat dia sayangi itu harus terbunuh di hadapan sahabatnya di situ. Makanya itu jangan sampai kita melakukan yang namanya dosa pengkhianatan, ibu-ibu sekalian ya. Karena dosa pengkhianatan itu begitu berat. Karena bisa jadi orang itu akan memaafkan dosa-dosa kita. Mungkin ada orang kita melaksanakan kesalahan kepada orang lain gitu ya, kita berkhianat kepada orang lain di situ. Ya, ada orang yang sudah menitipkan uang begitu banyak kepada kita lalu kita khianat kepada dia, kita gunakan uang itu dengan zalim, ya. Dia mulai ya marah kepada kita, lalu setelah itu kita meminta maaf dan dia memaafkan, tapi apakah hati dia tidak hati dia tetap sama seperti sebelum kita membuat masalah? Enggak. Dia pasti akan merasa sedih dan merasa tersakiti, merasa dikhianati karena apa? Karena kita telah berbuat kesalahan yang begitu besar di hadapan dia. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah bisa memaafkan seorang Wahsy. Tapi sebagai seorang manusia Rasulullah dia tadi merasa tersakiti karena apa? Karena di tangan Wahsy Hamzah meninggal. Maka saat itulah Wahsy bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia ingin telah membunuh sebaik-baik manusia, maka dia harus bisa membunuh orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat perang melawan Musailamah al-Kadzdzab, yang orang yang mengaku nabi di situ ya, nabi palsu, Wahsy membunuh Musailamah, ya. Jadi Wahsy membunuh Musailamah. Musailamah ini adalah orang yang ngaku nabi gitu ya. Dibunuh oleh Wahsy. Dan dari situlah Wahsy mengatakan bahwa aku telah membunuh sebaik-baik manusia yaitu Hamzah. Dan pada hari ini aku telah membunuh seburuk-buruk manusia. Siapa itu? Musailamah yang telah mengaku sebagai nabi di situ. Nah, itulah yang kenapa yang penting Bu ya, agar jangan sampai ada yang namanya dosa pengkhianatan di situ. Ya, baik berupa selingkuh, ya, suami menyelingkuhi, ya selingkuh kepada orang lain di situ, atau istri ya berkhianat kepada suaminya, itu jangan sampai seperti itu ya. Karena bisa jadi orang bisa memaafkan, tapi hati yang sudah tersakiti itu terkadang sulit sekali untuk bisa menerima kembali di situ ya. Baik. Masih lama Ibu ya. Jam 10 ya kita selesai ya. Masya Allah, baik. Jam 12. Ya Allah. Janganlah ya, nanti capek di situ. Baik, sekarang kita ke ayat yang ke-11 ya. Silakan dibaca ayat yang ke-11. Ini menarik sekali. Mattasaba minal Baik, silakan terjemahannya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum wa la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Ini ayat turun berkaitan dengan peristiwa Aisyah, ibunda kita radhiyallahu anha. Pada saat di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perang melawan Bani Mustalik, ya, salah satu kabilah di Madinah sana, yang dimana perang ini tidak berjalan lama sebetulnya, ya. Perang ini tidak berjalan lama, dan pada saat sepulang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari peperangan tersebut, bahkan sebagian riwayat menyebutkan Rasulullah tidak sampai perang di situ. Aisyah terkena suatu kejadian di mana kalung atau cincin, ya kalung, ya, tiba-tiba jatuh, dan kalung itu bukan milik beliau, sebenarnya itu adalah milik dari saudara dia. Jatuh, dan Aisyah turun sambil mencari kalung tersebut. Nah, pada saat beliau mencari hal tersebut dan kembali, sempat agak sedikit tertidur sehingga Aisyah tertinggal rombongannya di sana. Tertinggal rombongan. Tentu Aisyah bingung bagaimana dia bisa kembali, ya, tertidur di sana, sampai akhirnya salah seorang yang bernama Sofwan bin Mu'attal itu datang, ya, dan melihat istri Nabi Muhammad SAW tertinggal oleh rombongannya di situ, ya, dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, ini adalah istri Nabi. Maka Sofwan mengantarkan Aisyah menuju ke Madinah, ya, menuju ke Madinah agar bersama rombongan tadi di situ. Dan pada saat Sofwan mengantarkan Aisyah sampai ke Madinah, tentu ini menjadi hal yang aneh gitu, ya, karena Aisyah masih sangat muda pada saat itu dengan laki-laki lain, ya, istilahnya diantar oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya dia. Di Madinah ada salah seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Latar belakang dia bisa menjadi seorang munafik karena dia sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, beliau itu termasuk orang yang akan dijadikan sebagai pemimpin Madinah saat itu. Karena di Madinah itu ada dua kabilah, ibaratnya ada dua suku lah yang terbesar. Yang pertama namanya Aus dan yang kedua namanya Khazraj. Nah, dari kedua kabilah ini ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin Madinah. Tapi sampai kedatangan Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay tidak menjadi pemimpin saat itu. Kekecewaan itulah yang menjadikan dia itu benci terhadap kaum muslimin saat itu, dan dia menjadi salah satu tokoh munafik paling besar di Madinah saat itu. Nah, melihat kedatangan Aisyah bersama Sofwan yang notabene bukan mahram, ya, ini adalah sasaran yang sangat empuk bagi masyarakat Madinah saat itu, kaum munafik saat itu, untuk menyebarkan namanya fitnah. Fitnah itu dibesar-besarkan oleh orang munafik tadi bahwa istri Nabi telah berzina. Istri Nabi telah melakukan hal-hal yang tidak benar di situ. Karena bagaimana coba, misalkan di kampung muka ini gitu, ya, misalkan ada seorang anak gadis yang biasa keliling di sini, terus tiba-tiba datang sama laki-laki, coba. Laki-lakinya ini siapa, nggak kenal, jalan berdua. Ya, di kampung kayak gini kan pasti ketahuan nih, ini jangan-jangan ada apa-apa ini, gitu kan? Apalagi kalau misalkan ada provokator di situ kan, ya, tiba-tiba ini habis ngapa-ngapain, nah, itu. Kalau ada provokator di sana, ya, disampaikan dari mulut ke mulut. Itulah yang terjadi di masyarakat pada saat itu, di Madinah saat itu, ya. Seorang wanita yang mulia, ya, istri Nabi bersama laki-laki lain
ada provokator di sana yang tujuannya adalah untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Dari kejadian itu Rasulullah SAW kebingungan di sana. Ya, bagaimana ya melihat hal itu? Rasulullah ingin membantah itu semua, Rasulullah tidak memiliki bukti. Aisyah ingin mengklarifikasi, ya tentu berat sekali ya bagaimana cara mengklarifikasinya seperti itu. Hingga Aisyah jatuh sakit di sana. Aisyah jatuh sakit dan Rasulullah SAW meminta pendapat bagi para sahabatnya. Termasuk salah satunya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih menyarankan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan kan banyak, tidak cuma Aisyah. Jadi diarahkan supaya udahlah, kalau toh Aisyah itu dilepaskan, itu tidak akan berat bagi engkau ya Rasulullah. Nah, jadi Ali itu termasuk yang ya tadi ya mencoba untuk menyarankan kepada Rasulullah agar ya tadilah bisa mencari wanita yang lain gitu kan ya. Melepas seorang Aisyah itu bukanlah berat di situ bagi Rasulullah di sana. Nah, saran ini itu yang katanya orang Syiah, itu dianggap sebagai awal permusuhan antara Ali dengan Aisyah di situ. Makanya kenapa sepeninggal Nabi pada saat di masa setelah Utsman meninggal, di masa Ali itu terjadi yang namanya Perang Jamal. Perang Jamal ini perang antara Ali melawan Aisyah. Ini yang katanya orang Syiah itu adalah sebab permusuhan antara Ali dan Aisyah itu adalah pada saat peristiwa Hadithul Ifki di situ. Padahal tidak benar di sana ya. Tidak benar di situ. Hubungan antara Ali dengan Aisyah itu sangatlah baik di sana. Apalagi pada saat Perang Jamal. Perang Jamal itu kan lahir karena Aisyah masih beranggapan bahwa mencari pembunuh Utsman itu lebih utama daripada pengangkatan Ali sebagai khalifah pada saat itu. Dan pada saat itu yang memprovokasi peperangan itu adalah orang-orang Yahudi saat itu. Dan setelah perang itu selesai, yang mengantarkan Aisyah ke Mekah, mengantarkan Aisyah ke Madinah, ya itu adalah Ali bin Abi Thalib di situ. Jadi hubungan antara Ali dengan Aisyah itu sebenarnya tidak ada masalah di sana. Adapun omongan Ali kepada Rasulullah untuk menceraikan Aisyah, karena memang ya omongan-omongan yang sifatnya rasional atau omongan yang biasa, gimana keadaan Rasulullah sesedih ini gitu. Keadaan Rasulullah sesedih ini diterpa dengan fitnah yang begitu luar biasa. Tapi ya begitulah ya, saran memang kadang bermacam-macam di situ. Nah, lalu yang jelas Aisyah pada saat itu jatuh sakit di sana, bahkan sampai 1 bulan sakitnya Aisyah di sana. Maka Rasulullah SAW mengatakan berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, engkau bersihkan dari tuduhan ini. Ya, engkau bersihkan dari tuduhan ini. Maka Aisyah mengatakan, iya Rasulullah, aku bersih dari tuduhan ini. Aku tidak melakukan hal itu. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang engkau haramkan di sana. Maka apa kata Rasulullah SAW, ini catatan menarik. Kalau bukan kau yang membersihkan, atau kalau tidak ada satupun yang membersihkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membersihkan itu semua. Maka turunlah surat An-Nur ayat 11 ini untuk membersihkan nama Aisyah di sana, bahwa tentang Aisyah berzina, Aisyah berselingkuh, itulah tidak benar di situ. Nah, inilah latar belakang kenapa turunnya surat An-Nur ayat 11 ini adalah untuk membersihkan nama Aisyah di situ. Bahwa apa yang atau fitnah yang disampaikan, yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu adalah fitnah semuanya, itu adalah bohong di situ. Nah, ini menarik ya, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat-ayat sebelumnya kita berbicara tentang tuduhan-tuduhan, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut bisa jadi benar, bisa jadi salah di situ. Ayat ini mengkonfirmasi kembali tentang bahaya yang namanya sebuah tuduhan di situ. Bahwa tuduhan itu haruslah memiliki landasan yang benar di sana. Kita tidak boleh asal memfitnah seseorang dalam urusan apapun, dalam urusan perselingkuhan lah,
atau dalam urusan bisnis lah, ya, atau urusan apapun kita tidak boleh untuk memfitnah seseorang, ya. Dan kita pun pelajarannya bukan sekedar untuk larangan menfitnah saja, tapi menerima informasi kita pun juga harus hati-hati di sana, ya. Jangan sampai kita mudah menerima orang-orang yang menerima ucapan-ucapan orang yang biasa berdusta. Apalagi kalau misalkan ada informasi-informasi yang belum jelas. Kalau toh misalkan ada orang yang sangat jujur, orang yang sangat baik di sana. Misalkan salah seorang dari ibu terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan kebaikannya. Tiba-tiba ada berita miring di situ. Jangan langsung dipercaya ibu-ibu sekalian. Kita harus menjaga marwah orang tersebut sehingga tidak mudah untuk menerima tadi ya tuduhan-tuduhan yang tidak benar di sana. Nah, untuk itulah marwah seorang muslim atau harga diri seorang muslim itu benar-benar harus dijaga ini. Ya, jangan sampai gitu ya. Kita menghancurkan harga diri seseorang karena ucapan orang lain di situ. Ya. Apalagi kalau misalkan yang mengucapkan itu belum tentu tahu juga di sana. Kan intisari dari percekcokan. Ya. Orang itu bisa jadi cekcok itu kan karena apa? Karena kurang komunikasi di situ. Ya, karena dia tidak pernah mendengar informasi yang langsung dari sumbernya seperti apa. Gitu ya. Jadi otomatis kalau misalkan masih ada satu orang yang berbicara, yang lainnya masih belum bicara, kita sebenarnya tidak perlu terganggu di situ. Ada satu orang yang memfitnah di situ. Kalau misalkan informasi itu cuma keluar dari satu orang saja, kita nggak perlu terlalu pusing di sana. Baru kalau misalkan semua orang berkata demikian, baru kita mulai mikir di situ. Kira-kira bisa jadi saya yang salah. Ini pelajaran penting ini, Bu ya. Ini pelajaran penting sekali. Ini sering kali terjadi bagi orang-orang yang suka merasa menjadi korban. Orang itu kan gitu ya, merasa menjadi korban sendiri di situ. Dan itu terkonfirmasi kalau misalkan kita lagi curhat gitu Bu ya. Misal dulu itu ya saya itu pernah jatuh dari sepeda, masih mending jatuh dari sepeda. Kan sering kayak gitu kan ya. Atau suami saya tuh kayak gini, masih mending suamimu kayak gitu, suami aku ini loh. Kan orang kan sering kali kayak gitu ya. Menjadi lebih korban itu adalah sebuah prestasi gitu. Dia lebih terhina daripada orang lain, itu adalah prestasi coba. Ini kan hal yang nggak baik sebetulnya gitu ya. Merasa lebih tersiksa, merasa lebih terhina, merasa masalahnya lebih besar daripada orang lain. Justru kalau masalah kita lebih sedikit, alhamdulillah gitu loh. Tapi kenapa justru masalah kita lebih besar, kita justru lebih bangga gitu loh. Merasa bahwa diri kita kuat gitu kan ya. Padahal yang masalahnya masih lebih besar daripada yang lain. Nah, ini pelajaran penting tuh bahwa ya tadi ya, masalah kalau masalah kita makin besar, kita justru malah harus berfokus untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan menggembar-gemborkan bahwa masalah kita lebih besar daripada yang lain di situ, sehingga kita merasa lebih tersiksa gitu kan ya. Biasanya kan tapi orang yang merasa lebih tersiksa gitu ya, itu ya karena sebenarnya gimmick aja sih kalau saya lihat itu kan ya. Dan tujuannya itu biar dikasihani sama orang lain lah gitu. Biar orang lain peduli lah. Nggak perlu lah seperti itu. Kita fokus untuk menyelesaikan masalah kita di situ. Satu. Yang kedua, ini pelajaran penting juga, Bu. Kalau misalkan ini juga bisa Ibu terapkan atau bisa Ibu sampaikan kepada ya anak-anak karena ini saya sering mendapatkan kasus seperti ini. Ada orang yang selalu merasa bahwa semua orang itu tidak berpihak kepada dia. Gitu kan ya. Bapak sama ibu saya itu kayak nggak peduli sama saya. Nggak ada satupun yang peduli sama saya. Kan misalnya gitu. Ya kan ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalkan ada satu orang saja, satu atau dua orang saja yang menyalahkan kita, mungkin bisa jadi orang yang menyalahkan kita itu yang salah, kita yang benar di situ. Tapi kalau misalkan semua orang yang menyalahkan kita, itu berarti kita yang bermasalah sebetulnya. Tapi kan terkadang ada orang yang memang sadar akan kesalahan. Ada orang yang memang nggak sadar kalau dia itu salah di situ. Dia mencoba untuk menutup-nutupinya bahwa saya itu nggak salah di situ. Tapi orang lain semua disalahkan di sana. Kalau misalkan semua orang lain yang disalahkan,
maka bisa jadi dirinya yang salah sebetulnya. Karena seringkali orang biasanya sulit sekali ya untuk disalahkan ya. Apalagi orang-orang yang memiliki keras kepala yang begitu luar biasa, nggak mau disalahkan. Laki-laki juga sama biasanya kayak gitu ya. Nggak mau disalahkan sama orang lain. Ya. Jadi harus diperhatikan kalau toh misalkan ya, kalau toh misalkan kita menganggap bahwa semua orang lain itu salah, berarti bisa jadi diri kita yang salah di situ itu sekalian. Itu harus diperhatikan. Ya. Makanya kenapa kita harus tahu bahwa diri kita itu tahu gitu ya. Ya. Bahwa kita harus tahu kalau misalkan kita yang salah atau kita tahu bahwa kita itu berada yang benar, kita harus bisa mendeteksi itu semua. Jadi jangan sampai kita tuh menyalahkan semua orang di situ. Seakan-akan semua orang itu salah, kita sendiri yang paling benar. Enggak. Kalau misalkan semua orang salah, kita sendiri yang paling benar, itu bisa dipastikan bahwa dirinya yang salah di situ. Bukan bukan orang lain yang di situ. Karena tidak mungkin orang secara sadar secara tidak sadar bersepakat untuk menyerang atau untuk menyalahkan satu orang. Itu kan nggak mungkin. Misalkan gini, ya orang mungkin bisa sekongkol Bu ya, untuk nyalahin saya misalkan. Ibu-ibu bisa sekongkol, udahlah nanti nyalahin Izudin aja gitu. Mungkin bisa sekongkol di situ. Tapi misalkan saya ada kesalahan, ya ibu nggak pernah bersekongkol untuk menyalahkan saya. Tapi ternyata ibu-ibu semua itu menyalahkan saya. Padahal ibu-ibu nggak pernah bersekongkol. Berarti yang salah itu kan saya sebetulnya. Kalau misalkan ibu-ibu bersekongkol untuk menyalahkan saya atau memfitnah saya, nah yang salah mungkin ibu-ibu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu tidak pernah bersekongkol untuk menyalahkan saya, berarti yang salah itu saya gitu. Dan saya nggak sadar kalau misalkan saya itu salah gitu. Nah itu biasanya terjadi ke ya anak-anak yang labil lah. Ya anak-anak yang labil gitu kan ya, remaja-remaja wanita, remaja-remaja pria yang nggak mau disalahkan itu biasanya seringkali terjadi seperti itu. Nah, maka ini adalah sebuah seni Bu ya, sebuah seni untuk mengatur bagaimana agar diri kita itu bisa tahu bahwa kalau toh ada yang tidak ideal dalam diri kita atau ada yang tidak ideal dalam kehidupan kita, itu maka kita harus perhatikan diri kita, kira-kira ada yang salah nggak sih dalam diri kita di situ. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kalau misalkan kita tidak tahu kita harus berdoa dengan doa apa, maka doa yang harus kita lakukan itu adalah istighfar di situ. Tujuannya apa? Karena istighfar itu menyadarkan kepada diri kita, kita ini sebetulnya keliru gitu loh. Dan kita seringkali tidak sadar kalau kita itu keliru. Makanya perbanyak istighfar itu tujuannya adalah untuk menyadarkan kepada kita agar diri kita itu peka terhadap diri kita. Bukan peka terhadap kesalahan orang lain di situ. Karena ya tadi, hati itu terkadang suka menutupi. Syaitan itu suka kali menutupi. Sehingga kita itu tidak sadar kalau ternyata diri kita yang salah di situ. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengedukasi kepada kita bahwa khusus untuk informasi itu ya, membawa informasi itu harus kita validasi terlebih dahulu. Kalau toh misalkan kita udah memiliki informasi yang benar, maka sampaikanlah di situ. Ya. Tapi kalau informasi tersebut belum benar, maka ditahan dulu aja ya. Ya, meskipun masih katanya kita nyebutkan katanya ya. Dia tuh kayak gini-gini. Nah, itu jangan langsung diucapkan di situ ya. Karena ucapan itu nular gitu Ibu ya. Meskipun katanya kita tahan lah ya. Kita tahan omongan. Itu nanti Ibu akan merasakan betul akibatnya kalau misalkan Ibu akan melaksanakan umroh. Biasanya itu Ibu ya, di tanah haram. Kita tuh harus agak jaga omongan. Wallahu a'lam ya. Ini sering kali terjadi bagi banyak orang. Di tanah haram itu kalau kita nggak jaga omongan, itu biasanya langsung balik lagi ke kita biasanya. Ya, itu sering kali. Saya pun juga sering kali terjadi kayak gitu. Saya merasa diri saya kuat gitu ya untuk melaksanakan umroh. Umroh mau berapa kali Bismillah gitu kan ya. Kaki saya tiba-tiba sakit gitu. Akhirnya ya nggak kuat kemana-mana di situ. Ada salah seorang ustadz saya di situ kan ya, kayaknya dia bilang kalau dinginnya kayak gini sih insya Allah sehat lah. Besoknya dia sakit di situ. Jadi tanah haram itu menarik di situ ya, menarik di situ. Wallahu a'lam entah kenapa, tapi yang biasa dirasakan oleh jamaah umroh yang istilahnya merasa hebat gitu kan ya, yang merasa terbesit dalam hatinya lebih hebat di situ kan ya.
itu kayak seakan Allah Subhanahu wa taala langsung ngasih ujian bagi dia di situ. Nah, itulah kenapa pentingnya agar kita bisa lebih menjaga lisan kita. Informasi-informasi yang biasa kita dengar jangan langsung kita ucapkan di situ kecuali kita sudah mengecek terlebih dahulu. Dan yang kedua tadi, kalau toh ada informasi yang ya fitnah-fitnah yang tidak benar, apalagi berkaitan dengan saudara kita tahan lah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ayat-ayat kita di situ. Baik, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan silakan ya. Kita gunakan waktu sekitar setengah jam lebih ini untuk tanya jawab. Silakan Ibu-ibu sekalian. Silakan, ada yang nanya? Silakan Ibu-ibu ya, kalau mau ada yang bertanya atau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada nanti saya yang nanya coba, insya Allah. Ini saya cerita pengalaman aja Bu ya, cerita saya pengalaman saya di sana aja Bu ya. Kalau misalkan sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan saya sampaikan aja pertanyaannya Bu ya. Ada satu pengalaman apa namanya? Ada satu kisah menarik yang saya dapatkan pada saat di sana gitu. Yaitu memang terkadang kita kalau berbicara mengenai sirah atau berbicara tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW itu memang lebih nyaman ketika di sana di situ. Saya pada saat sampai di Gua Hiro, bukan ya nggak sampai di Gua Hiro Afwan, Gua Thur, ya di Gua Thur di sana. Ada satu kisah yang saya teringat sekali saat Rasulullah SAW itu pergi ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Jadi pada saat di tengah kejaran kafir Quraisy di situ ya, saat Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah itu kan sempat bersembunyi di satu gua yang namanya Gua Thur, ya, bersembunyi bersama Abu Bakar di situ. Pada saat beliau dan Abu Bakar itu bersembunyi, Abu Bakar menangis, ya. Abu Bakar menangis. Menangisnya itu bukan karena takut ketahuan sebetulnya, tapi menangisnya karena ya kalau Rasulullah SAW ketangkep gitu, beliau menangisnya di situ. Tapi coba ini perhatikan, dan ini ucapan ini itu bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Apa kata Abu Bakar? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, bagaimana bagaimana menurutmu jika ada dua orang hamba dan yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika ada dua orang hamba dan ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Dari situ Abu Bakar tentu terpanah dengan ucapan Rasulullah SAW tentang bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa taala di posisi itu. Dua orang hamba yaitu Rasul dan Abu Bakar, dan yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini coba kita perhatikan Ibu-ibu ya dalam kehidupan sehari-hari Ibu ya. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu-ibu ya yang tentu sedang menjalani kehidupan bersama sang suami di situ. Kita mungkin seringkali menghadapi jalan kehidupan yang sulit. Ya. Kita terkadang hidup itu berjalan di lingkungan yang terkadang tidak bersahabat dengan apa yang kita inginkan. Kita itu kan ingin banget kan ya, tujuan-tujuan kehidupan kita itu tercapai. Sebelum seseorang memutuskan untuk berumah tangga, pasti memiliki visi misi yang dia gunakan agar nanti anak saya besok ingin menjadi apa di situ. Bahwa kedepannya berumah tangga itu bukan soal menjalani fase kehidupan saja, ya, dari mulai kecil lalu remaja, dewasa nikah, habis nikah punya anak lalu punya cucu, habis punya cucu mati gitu kan ya.
Ya kan kita nggak mau gitu kan ya, kehidupan kita tuh kayak gitu. Enggak mau ya. Mohon maaf yang udah punya cucu ya. Ya, jadi kan kita kan nggak mau gitu kan, kehidupan kita itu monoton di situ aja gitu. Ya, monoton di situ aja, kita itu kan nggak mau di sana. Kita menginginkan agar kehidupan kita di setiap fase-fase kehidupan kita itu, di episode-episode kehidupan kita itu memiliki arti gitu. Ya, kira-kira kita masuk di awal tahun, apa yang sudah kita praktekkan di situ? Nah, fase kehidupan di mana kita sedang ya berdua di situ ya, bersama suami istri gitu kan ya, atau misalkan antara orang tua dan anak di sana. Terkadang kita ya tadi mengalami kehidupan-kehidupan yang berat. Seakan-akan karena apa? Karena kita tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di samping kita. Maka saat di waktu seberat itu, ibu-ibu ya, di waktu berat-berat itu gitu, misalkan ya, ada seorang yang mungkin ya, terutama bagi ibu-ibu ya, yang apa namanya, yang single parent nih di situ ya. Mungkin suaminya meninggal di situ atau suaminya apa terkena masalah di situ. Maka sampaikanlah kepada anaknya. Sampaikanlah kepada anaknya, wahai anakku di situ kan ya, bagaimana perasaanmu jika ada dua orang hamba dan yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala di situ. Bahwa kita tuh nggak sendirian di sini gitu. Begitu pula juga dengan seorang suami yang menyampaikan kepada istrinya, ya wahai istriku, dan begitu pula juga istri yang menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku. Di tengah lagi ada kesulitan di sana, bagaimana ya, bagaimana menurutmu jika ada dua seorang hamba dan yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Itu membuat kita merasa bahwa kita ini sekarang tidak sendirian loh di situ. Di sini ada berapa orang di sini? Ya, bagaimana jika ada ya kumpulan orang ini dan ternyata di sampingnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat kita akhirnya kita tidak merasa sendirian, Ibu-ibu sekalian. Kita itu kan merasa sendirian karena kita merasa bahwa diri kita sudah mentok, pasangan kita sudah mentok, atau diri kita sudah mentok, anak kita sudah mentok, ya sahabat kita sudah mentok, semuanya mentok di situ. Meskipun jumlahnya banyak, tapi kita kerasa sendirian semuanya. Karena apa? Sudah mentok semuanya. Padahal Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar? Coba perhatikan. Sabar itu kan aktif ya Bu ya, bukan pasif ya. Ini pelajaran penting Bu ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa saya sabar itu pasif gitu. Udah bismillah sabar aja ya. Ya sabar aja tapi dia duduk di situ ya. Itu enggak sabar. Sabar itu adalah tetap produktif di situ ya. Kita sertakan Allah Subhanahu wa taala di sana. Bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Artinya dia tetap produktif di situ. Sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dia di situ. Setiap aktivitasnya dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika dia sudah mendapatkan sesuatu dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Buah daripada kesabaran tadi ya, itulah yang akan dinamakan sebagai ma'iyatullah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan dia di situ. Ya. Karena kemudahan-kemudahan yang sering terjadi bagi diri seseorang itu karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kita ini kan selalu merasa sendiri gitu. Karena apa? Karena kita merasa bahwa beban kita itu lebih berat daripada kita gitu. Jadi kita merasa sendiri di situ. Tapi padahal kita punya zat yang lebih besar daripada masalah kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya. Makanya seberat apapun masalah ibu-ibu sekalian ya, sesulit apapun kehidupan ibu-ibu sekalian atau kesulitan hidup kita, kalau kita masih punya Allah Subhanahu wa taala nggak akan ada yang sulit di situ, Bu. Ya. Ingat-ingat di situ, Bu ya. Bagaimana perasaan kita jika ada dua orang hamba dan yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan, Ibu-ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada dua menggunakan itu ada dua macam katanya. Ya. Yang pertama atas bawah, yang kedua katanya yang terusan sekaligus yang ada tangannya. Oke. Nah, yang dikatakan seperti ini. Hati-hati seorang wanita yang sholat jika menggunakan
Oke. Yang yang sah sholatnya itu katanya yang apa kemungkinannya itu ada kantong di dalamnya katanya itu menutup leher dagu ya. Nah, sedangkan saya sholatnya pakai mukena yang atas bawah itu kalau kelihatan saya sholatnya kelihatan ini berarti sholat saya tidak sah kan? Ya. Terus sholat saya berarti selama ini itu nggak sah gitu kan? Oke. Sekarang saya mau nanya, Ibu kelihatan dagunya nggak di sini, Bu? Sholat ya begini. Lo enggak sekarang. Itu menutup aurat atau enggak itu? Ini perhatikan ibu-ibu ya, ini diperhatikan. Ini pernah saya sampaikan di bawah Bapak. Saya pernah sampaikan di bawah Bapak. Kemarin Bapak juga agak sedikit protes sebetulnya sama saya gitu. Protes sama saya. Tapi saya punya landasannya. Baik, saya mau nanya dulu sebelum itu. Sebagian sini itu termasuk wajah atau bukan? Ayo, wajah itu bukan bagian sini. Bawahnya wajah ya. Kalau misalkan bagian ini termasuk wajah, maka otomatis kalau ini terbuka itu nggak ada masalah. Karena bukan termasuk yang boleh karena kan yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk terbuka itu adalah wajah dan telapak tangan. Telapak tangan tuh ini atau ini? Ya, telapak tangan kalau bahasa Indonesia itu kan ini. Kalau dalam bahasa Arab ya ada disebut punggung tangan kan ya, punggung tangan sama telapak tangan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kafain, dua telapak itu maksudnya ini dan ini. Jadi yang diboleh dibuka oleh perempuan di situ ya, itu telapak tangan dua ini ya, sama wajah. Nah, wajah itu di mana? Nah, itu yang harus kita definisikan. Ya. Kalau dalam kamus-kamus bahasa itu ya, wajah itu mulai dari sini ujung ini, mohon maaf ya saya botak ini soalnya. Nah, dari ujung sini Bu ya. Sini sampai sini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan pakai jilbab itu kan sampai sini ya. Nah, itu masih dalam batas wajah di situ, Bu. Makanya kenapa masih boleh dibuka di situ ya. Bukan termasuk aurat yang harus ditutup di situ ya. Nggak ada masalah. Nah, di sana. Maka otomatis kalau misalkan kita tadi sholat gitu ya, sholat masih kebuka sininya, maka nggak ada masalah. Karena apa? Karena itu masih boleh dibuka di situ. Ya, yang nggak boleh itu adalah kalau misalkan sampai lehernya kebuka itu karena auratnya terbuka di situ. Tapi kalau misalkan sampai sini saja, maka nggak ada masalah di situ. Ya, nggak ada masalah di sini. Tapi perhatikan ibu-ibu ya, ini perhatikan. Ini enaknya Bu ya, ada nggak enaknya yang sering lupa? Waktu membasuh wajah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, waktu ibu wudhu, wajah itu cuma segini aja, atau sampai sini? Alhamdulillah. Kemarin bawa-bawa protes soalnya, kok bisa sampai sini Ustaz? Oh iya emang kayak gitu. Iya. Ya, jadi wajah itu ya kita basuhnya ya dari atas sini sampai sini gitu ya. Karena ini masuk dalam kategori wajah di situ, masuk dalam definisi wajah. Ya, jadi otomatis gitu tadi ya. Kalau misalkan kita ya tadi ya perempuan misalkan pakai mukena, kalau toh misalkan ketutup bagian sininya ya nggak ada masalah. Ketutup ya artinya sampai sini saja, maka nggak ada masalah di situ. Sininya kebuka di situ. Maka tidak ada masalah karena apa? Karena itu masih masuk dalam kategori wajah di situ ya. Yang itu tidak ada masalah untuk dibuka di sana. Nah, cuma ya tadi gitu untuk yang konsekuensinya pun juga sama seperti ketika kita membasuh wajah kita ketika kita wudhu ya otomatis harus sampai sini, jangan cuma sampai di sini aja di sana. Makanya kenapa kalau dalam orang jilbaban pun juga seperti itu sampai sini kan? Memang beberapa orang ada yang jilbaban tutupin segini gitu kan ya. Ya di situ lah ya. Ya saya nggak tahu lah ya yang menutup karena memang iya ada memang yang berpendapat
demikian memang. Wajah itu cuma di sini aja ada. Cuma memang pendapat yang populer dan menurut saya yang menurut itu pendapat yang terbaik itu adalah sampai sini di situ kan ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu menutupnya sampai sini itu saya yakin bukan karena aurat di situ, tapi karena takut ada double chin ya. Ya karena ada lemaknya lah di sini biasanya. Mohon maaf ibu-ibu ya, gantian saya bully lah. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apanya? Makanan haram digunakan untuk obat. Ya, jadi gini, ya. Makanan haram itu apapun lah ya makanannya. Kalau misalkan itu digunakan untuk, artinya digunakan untuk apapun di situ. Misalkan kayak babi ya. Babi itu kan termasuk makanan yang haram di situ. Nah, ini memang banyak sekali digunakan untuk pengobatan ibu-ibu. Misalkan salah satunya itu adalah vaksin yang kemarin. Vaksin kemarin itu ada vaksin AstraZeneca, lalu ada vaksin Pfizer. Itu memanfaatkan memanfaatkan babi lah ya, enzim babi di situ. Ya digunakan untuk pengobatan yaitu vaksin di situ. Ya atau hal-hal lain di situ. Jadi otomatis kalau misalkan makanan haram tadi digunakan untuk sebagai pengobatan, maka tetap saja hukumnya tetap haram di situ. Ya, mau dia gunakan untuk obat, mau digunakan sebagai sarana, ya misalkan ya contoh ya sepatu misalkan. Sepatu itu kan ada yang kulit babi itu, Bu. Saya itu pernah ya, waktu saya mau beli sepatu, saya kepegang ternyata ada tulisannya mengandung kulit babi di situ. Saya cuci tangan saya di situ ya pakai tanah dan lain-lain gitu. Ya, jadi otomatis semua makanan haram, makanan ataupun benda-benda yang memang haram di situ, ya itu memang tidak diperbolehkan dikonsumsi ataupun digunakan sebagai ya tadi ya sebagai obat atau digunakan sebagai benda-benda tertentu ya. Karena apalagi kalau misalkan babi itu banyak banget di situ digunakan sebagai obat lah, cangkang kapsul. Nah itu banyak juga yang dari babi di situ, cangkang kapsul di situ. Makanya kenapa butuh namanya sertifikasi halal di situ. Ya. Mungkin seperti itu Bu ya, wallahu taala alam. Apa ya kalau sudah terpakai di sana ya. Pertama gini, kalau misalkan terpakainya karena tidak sengaja, kalau misalkan terpakainya secara sengaja, maka ya taubatlah ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala di situ. Kalau misalkan tidak terpakainya secara tidak sengaja, ya istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan ini, ya insya Allah Subhanahu wa taala ampuni di situ. Karena intinya adalah kalau misalkan sudah, artinya gini, kalau misalkan kita sudah terlanjur menggunakan barang haram di sana ya, ya kembalinya itu adalah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar di situ, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan kedepannya supaya bisa lebih diperhatikan lagi, mudah-mudahan kita terhindar dari ya tadi ya obat-obat atau ya tadi hal-hal lain yang menggunakan unsur haram. Kecuali Bu ya, ini kecuali kalau misalkan dalam keadaan darurat, misalkan nih ada orang ya bentar lagi meninggal ini kan ya, karena sakit di situ. Kalau misalkan tidak menggunakan atau tidak diminumkan obat yang ada babinya di situ, maka dia meninggal misalkan. Nah maka kalau misalkan sudah hubungannya itu antara mati dan hidup, maka nggak ada masalah dia mengkonsumsi atau menggunakan barang yang haram di situ dalam keadaan darurat di situ ya. Tapi darurat itu diperhatikan ya Bu ya. Darurat itu bukan artinya dalam keadaan normal-normal saja di situ lagi butuh. Nah, itu bukan. Butuh itu bukan darurat. Darurat itu adalah kalau taruhannya antara hidup dan mati. Kalau misalkan tidak menggunakan tidak menggunakan barang haram, dia meninggal. Tapi kalau dia menggunakan barang haram, dia hidup di situ. Nah, kalau sudah sifatnya antara hidup dan mati, nah itulah yang disebut sebagai keadaan darurat di situ. Maka hal tersebut diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang yang haram sekedar untuk menyelamatkan kehidupan dia. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Silakan Bu. Iya. Iya.
Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Mm-mm. Nah, mm-mm. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalkan apa ya tadi sekali lagi Bu ya, kalau di ICU itu kan berarti kan keadaannya kan memang sudah sangat parah di situ Bu ya. Makanya kalau misalkan keadaannya memang darurat seperti tadi gitu ya, artinya memang pada saat itu tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan barang yang haram di situ, maka tidak ada masalah di sana, sekedar untuk itu saja. Tapi kalau misalkan sakitnya, misalkan cuma pilek doang, misalkan di situ ya, misalkan ini Bu ya, misal sakitnya pilek doang di situ, terus tiba-tiba ada kapsul yang cangkangnya itu dari babi misalkan, lalu wah ini lebih manjur daripada yang ini. Enggak, kalau cuma pilek deh, Colgen juga bisa gitu kan. Ini atau Neosep itu kan bisa di situ. Tapi kalau misalkan ya tadi kelasnya sudah di ICU atau memang sudah perlu pembedahan dan banyak lainnya, dan memang mau tidak mau harus menggunakan itu untuk keselamatan jiwa kita, maka nggak ada masalah di situ. Seperti itu. Ya sambil setelah itu ya apa namanya istighfar, tetap minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, khawatir terbesit dalam hati kita ya tadi ya menikmati dan lain sebagainya di situ. Mungkin seperti itu Bu ya. Tapi kalau darurat nggak ada masalah di sana. Allah taala alam. Silakan. Silakan. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ya jadi gini Bu. Memang mayoritas ulama menyebutkan bahwa seorang yang haid, ya, jadi gini, ini variabelnya bermacam-macam ya. Pada dasarnya, seorang yang haid itu, wanita yang haid itu pada dasarnya memang tidak boleh, kita berbicara mengenai memegang dulu ya. Kita berbicara mengenai memegang dulu. Memang mayoritas ulama mengatakan bahwa memegang mushaf itu harus dalam keadaan suci di situ. Memegang ya, sekedar megang kayak gini. Ya harus dalam keadaan suci. Nah, lalu apa namanya? Kita berbicara tentang yang namanya membaca. Membaca itu ada dua cara. Ada membaca yang dipegang, ada baca yang nggak dipegang. Ya misalkan ada tempat di situ kan ya, cuma naruh gitu aja, dia nggak megang enggak, tapi cuma baca gitu. Nah, ulama membedakan di sana. Kalau misalkannya dia itu hadasnya hadas kecil, ya hadas kecil, jadi dia bukan termasuk yang haid, bukan termasuk yang lagi junub di situ ya. Kayak misalkan dia habis, mohon maaf, habis buang air kecil gitu kan ya, dia dalam keadaan tidak suci di situ. Dia membaca Quran tapi nggak megang, maka nggak ada masalah di situ. Tapi kalau misalkan toh dia itu hadas besar, nah para ulama itu terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu dari mazhab Malik, dari Imam Malik mengatakan tetap tidak ada masalah membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan tidak boleh di situ, ya, karena dalam keadaan yang sedang tidak suci di situ, apalagi hadasnya hadas besar, tidak boleh membaca Al-Quran. Namun, ibu-ibu sekalian, inilah kegunaan dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi terutama di Indonesia, terkhusus di Indonesia nih Bu. Kalau misalkan di Arab, mungkin wanita-wanitanya terbiasa dengan menghafal Quran kan ya. Jadi meskipun dalam keadaan haid pun dia nggak perlu baca, waktu ngomong aja kayak gitu ya, atau misalkan dari hafalannya saja udah keluar tuh Al-Quran. Tapi bagi masyarakat Indonesia, kalau nggak baca ya nggak bisa di situ. Maka dalam konteks keindonesiaan menggunakan pendapat yang mengatakan boleh membaca Quran bagi haid itu lebih diutamakan di situ Bu. Karena apa? Karena kalau misalkan dia punya target dalam 1 bulan khatam misalkan. Dan perempuan itu kan di 1 bulan itu ada masa-masa dia haid di situ. Kalau misalkan di waktu 1 bulan itu terpotong karena haid dan akhirnya dia tidak khatam, dia tidak lancar lagi bacaan Qur'annya, dia jadi malas lagi, ini kan malah lebih parah di situ. Makanya pendapat yang kedua itu lebih tepat untuk digunakan di Indonesia, yaitu apa? Diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an di situ ya.
Ya, jadi karena ya tadi dia memiliki kemampuan di situ, dia memiliki keinginan dan kekhawatiran juga kalau saya nggak baca Quran ini, saya nggak istiqomah lagi nih di sini nih. Khawatir malah tambah makin nggak baca Quran, makin tidak lancar di situ atau makin tidak baik-baik saja lah gitu ya. Hubungan dia dengan Al-Quran makin jauh di situ, maka tidak ada masalah di sana, gitu ya. Apalagi terlebih bagi guru-guru ngaji. Ya, guru ngaji ini kan mau nggak mau tiap hari harus ngajarin ngaji di situ. Apalagi kalau guru ngajinya perempuan, kalau dalam masa haid gimana coba? Masa libur ngajinya gitu? Karena enggak di situ kan ya, keenakan muridnya lah. Gitu. 15 hari lagi jadi lagi makin marah. Jadi nggak ada masalah Bu ya kalau untuk wanita haid membaca Al-Qur'an di situ. Seperti itu. Wallahu taala alam. Apalagi kalau misalkan bacanya lewat HP, wah lebih itu lagi, lebih nggak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Itulah. Ya. Tentang li'an. Ya. Untuk li'an itu sumpah hanya itu untuk perzinaan, Bu. Lebih tepatnya itu adalah untuk perzinahan. Sebetulnya memang ada sih apa namanya perluasan dalam beberapa hukum syari dalam beberapa kasus-kasus lain itu sebenarnya diperbolehkan untuk li'an di situ. Tapi dalam kasus ini, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam perzinahan? Karena ini termasuk dosa yang paling parah di dalam urusan rumah tangga di situ, Bu. Ya, dosa dalam rumah tangga. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membahas yang lain karena dalam urusan-urusan yang lain sekalipun meskipun berat ya di sana kan ya, tapi kemungkinan untuk bisa diobati itu masih agak mending. Tapi dalam khusus perselingkuhan seperti ini itu memang khusus ada yang namanya li'an. Saya termasuk orang yang lebih mengkhususkan li'an itu kepada tadi ya dalam kasus perselingkuhan perzinaan seperti ini, tidak kepada yang lain di situ. Sekalipun memang ada pendapat yang meluaskan kepada yang lain, cuma kalau ini diperluas, nanti khawatir tadi orang akan mudah dalam bersumpah dalam banyak hal di situ. Apalagi orang dalam keadaan marah, itu kan mudah banget dalam bersumpah. Ya, itu kalau pintu itu dibuka, nanti bisa banyak sekali orang yang akan menggunakan li'an ini dan akan menjadi tidak sakral lagi di situ, Bu. Orang dikit-dikit punya masalah dikit li'an, masalah dikit li'an di situ. Nah, justru karena kasus tertentu saja yang memiliki hukum ini dalam kasus tertentu agar hukum ini itu juga tidak mudah digunakan dalam banyak hal, dalam kondisi-kondisi sekritis seperti perselingkuhan yang apalagi isinya perzinahan di situ, itu baru boleh di situ. Tapi kalau untuk yang lain ya bisa menggunakan cara-cara yang terbaik lagi lah. Dan saya pun juga tidak ingin ya membuka ruang ini agar lebih banyaknya sumpah-sumpah yang basisnya itu adalah laknat. Karena li'an ini bukan sumpah biasa. Karena itu sifatnya ada laknat di situ. Dan kerelaan orang tersebut dan kesiapan orang tersebut untuk menerima laknat. Dan itu waliyadzubillah di situ. Dimana kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, artinya kita mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di waktu li'an kita meminta laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau kita itu salah. Ini kan sudah berbalik daripada apa yang Allah perintahkan sebetulnya. Kita berharap agar dapat rahmat Allah, tapi di waktu li'an kita harus mengharap laknat Allah jika kita salah. Nah gitu. Nah, ini kan nggak main-main di situ. Makanya membuka ruangan li'an bagi yang lain ini agak kurang bijak kalau menurut saya. Wallahu taala alam. Apa ya? Cuma ini aja. Ya cuma itu saja ya. Jadi sang suami ya misalkan ya sang suami yang tertuduh di situ kan ya istrinya bersumpah 4 kali tadi ya dan yang kelima itu adalah dia bersumpah bahwa siap menerima laknat Allah jika tuduhannya salah. Begitu pula juga dengan sebaliknya udah cuma itu aja. Kalau itu sudah terjadi ya sudah. Nanti kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala akan siapa yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah suami ataupun istri di situ. Wallahu taala alam. Silakan. Masih ada 10 menit lagi ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Atau saya tutup aja lah ya dengan beberapa masukan lah sebelum kita selesai di situ. Baik, Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nur ini surat yang perempuan banget lah Bu ya.
surat yang wanita banget lah di sana. Ini kenapa kok Allah Subhanahu wa taala justru memulai surat yang berkaitan dengan wanita tentang hal-hal yang sifatnya itu menjaga marwah wanita. Bagian-bagian awal membahas tentang apa? Membahas tentang perzinaan. Ini terkaitannya dengan wanita karena yang sering kali difitnah masalah perzinaan itu adalah wanita di situ. Ya kan ya, jalannya salah dikit jalannya nggak beda dikit aja udah dikira ini udah gak perawan. Perempuan kan. Tapi laki-laki itu kan jarang ada fitnah-fitnah seperti itu gitu kan. Nah, itu perempuan. Masalah perzinaan itu yang menjadi korban paling besar itu adalah perempuan. Lalu permasalahan tadi, li'an tadi, permasalahan sumpah-sumpah tadi. Ini seringkali terjangkit bagi perempuan karena seringkali yang kena tuduhan-tuduhan itu adalah perempuan di sana. Ini menjadi hal pelajaran penting ya bagi kita semua bahwa menjaga wanita ya itu adalah hal yang PR bagi siapapun di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di haji wada, haji perpisahan, Rasulullah khutbah di padang Arafah dengan mengatakan bahwa ittaqullaha bin nisa, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah wanita di situ. Karena apa? Karena wanita ini akan menjadi korban yang paling sering terjadi ya di dalam kehidupan bermasyarakat di situ. Entah difitnah lah, entah dihina lah, entah dilecehkan lah, apapun itu sering terjadi. Dan itu paling banyak wanita di sana. Nah, untuk itulah makanya kenapa surat An-Nisa ini, surat An-Nur ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi wanita yang ideal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibu-ibu semua menjadi wanita yang salehah insyaallah ibu-ibu ya. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita tutup kajian ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.